Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada bagi bapaknya ketua kelas atau enggak yang mewakili sekretaris mungkin nanti bisa pimpin doanya dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anbirna ala wali wa nadabalana bi qurunina ila yaumiddin wa ansurna wa lafta alaina wa tarzuqna wa taqabalna wa tawfirna wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Oke, sebelum kita mulai belajar kita absen dulu ya siapa yang masuk dan siapa yang tidak hadir tadi. Nomor berapa Kak? Nomor 21 ya? Andika Putri? Sakir. Eliana Putri? Iya. Aisyah Chandra Wisnu? Sakir. Gimana Priyatuna? Junila Putri Getiati? Nadila Azkia? Nuria Amelia? Rahmatia? Sakir. Reza? Rijal? Seri Pakai Bibi? Mula? Seri Akbar? Hari Robi? Sakir? Empat orang kan yang manusia. Itu terkait dengan SPLDP. Apa ada yang tahu terkait SPLDP? Oke. SPLDP ini bertujuan untuk pertama teman-teman bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman berbelanja baik di pasar, di supermarket, di mall dan sebagainya, itu teman-teman bisa gunakan SPLDP di dalamnya. Seperti contohnya yang kemarin-kemarin aku udah sampein, seperti ketika teman-teman pengen beli, teman-teman punya uang 15.000, terus kayak teman-teman tuh pengen beli pensil, pengen beli pulpen, pengen beli perlengkapan sekolah yang lainnya, berapa yang teman-teman dapat gitu. Jadi itu bisa dihitung dengan SPLDP. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ada permainan yang kakak siapin untuk kalian. Kalian bisa akses di HP kalian, semua bawa HP? Iya. Oke, udah dikirim linknya sama temennya tadi? Oke, buka link itu coba. Udah? Udah ada linknya? Ya. Nanti jawaban kalian mungkin dihaluskan.
atau persamaan linear. Teman-teman tahu kan? Di dalam persamaan linear itu apa aja komponen-komponen yang ada di dalamnya? Gimana? Oke, sebelum masuk ke persistem persamaan linear dua variabel, teman-teman sudah mempelajari yang namanya persamaan linear. Contoh dari persamaan linear itu yang seperti ini persamaan linear karena persamaannya cuma satu. Paham? Kalau dia sistem persamaan linear dua variabel, nanti persamaannya itu ada dua. Sama dengan 20, ini sama dengan ini namanya SPLDB. Baik itu di persamaan linear maupun SPLDB itu ada yang namanya, ini namanya apa? Koefisien. Nah, yang ini namanya apa? Yang ini? Yang ini? Oke. Apa itu definisi dari koefisien? Koefisien itu dia tidak bisa sama apa? Variabel. Oke. Jadi koefisien itu adalah persamaan yang tidak bisa dari ini, bisa dari variabel. Sedangkan konstanta itu dia bisa berdiri sendiri. Nah, yang variabel ini itu adalah nilai yang bakal dicari di dalam sistem persamaan linear dua variabel. Kan ini tuh X ini ada yang tahu nggak nilainya berapa? Nggak ada kan? Ada yang tahu nggak nilainya berapa? Ini kan bentuknya dalam persamaan linear. Ketika kita mau mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y, itu kita menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, ada yang masih ingat di sistem persamaan linear dua variabel itu kita menggunakan berapa metode? Apa saja? Oke, terus? Berarti 4 metode ya. Ada yang tahu apa itu metode eliminasi? Ada yang tahu? Kata eliminasi saja. Misalnya di dalam sebuah kontes menyanyi, misal Junila dengan Juana itu mereka lagi mengikuti kontes bernyanyi di Pancor. Tapi Juana yang menang, Junila tersingkir. Apa namanya itu? Dia tereliminasi. Oke, seperti itu juga dia di dalam sistem sama linear dua variabel. Kita bakal menghilangkan salah satu variabel, baik itu variabel X maupun variabel Y, untuk mencari nilai dari salah satu. Oke, seperti contohnya kita mau menghilangkan 3X, kita mau menghilangkan yang X ini, variabel yang X ini. Oke, berarti kita pakai eliminasi. Caranya sama. Di sini teman-teman bisa lihat koefisien yang terbesar yang mana? 3 ya. Oke. Berarti di sini tuh kita kalikan 1, terus di sini kita kalikan di 3 agar dia sama. Karena kita mau menghilangkan yang variabel X. Oke, lihat ya contohnya. 3 dikali 1 berapa? 3X. Jangan lupa X ya. 1 dikali Y berapa? 20 dikali 1 berapa? 20. Oke. Terus lanjut. 1 dikali 3 berapa? X dikali 3 berapa? 4Y dikali 3 berapa? 30 dikali 3 berapa? Oke. Sekarang yang variabel X dan koefisien ini sama atau enggak? Sama. Positif atau negatif? Sama positif. Berarti untuk eliminasinya kita pakai penjumlahan atau pengurangan? Oke. 3X dibanding 3X berarti dia habis. Seperti tadi udah habis nilainya, tidak ada. Berarti sih 0 nilainya. Sekarang Y dikurangi 12Y berapa? Y dikurangi 12Y. Kali ini kan ibaratnya negatif 1 yang ini. Ibaratnya 1 ya, 1. Terus ini pengurangan, kurang 12Y. Berarti 1 dikurangi 12 berapa? 1 dikurangi 12 berapa? Negatif 1. Oke, negatif 1. Sekarang 20 dikurangi 90 berapa? Negatif 70.
Jangan lupa Y-nya. Jangan lupa tulis Y-nya. Oke. Lihat di sini. Di sini kan ibaratnya perkalian. Ketika dia pindah keluar menjadi membalas. Berarti negatif 70 dibagi negatif 11 berapa? Berapa? Cukup. Bisa ambil satu, bisa ambil dua di sini. 6,36 bisa, 6,3 juga bisa. Oke, ini hasilnya ya untuk nilai Y. Untuk mencari nilai X bisa juga caranya mengeliminasi. Kali ini kita udah eliminasi nilai X. Kalau kita mencari nilai dari X berarti kita harus eliminasi nilai Y. Sama caranya juga kayak ini. Teman-teman bisa kan? Oke, kita lanjut cara substitusi. Kalau substitusi itu dia sama, tinggal itu kita ubah menjadi fungsi. Sama yang udah Pak ajarin yang kemarin-kemarin. Nanti teman-teman kalau nggak paham ada di sini yang udah kakak sendiri yang udah kakak siapin untuk bahan pembelajarannya. Nanti kakak kirim filenya lengkap di sini. Itu dari metode eliminasi, substitusi, sama ini metode campuran. Cuma di sini itu nggak ada metode grafik. Tapi kakak udah kasih kan kemarin, paham kan metode grafik itu? Paham kan caranya? Untuk penyelesaian SLDP ini bisa ambil metode yang termudah. Menurut aku sih metode yang termudah itu metode campuran ya. Biar kalian lebih cepat. Ini ada metode eliminasinya. Nanti kakak share di GC kalian ya. Kalian perhatiin gambar cerita yang di atas. Bisa ke di atas? Nah, di sana itu terjadi percakapan antara siapa? Dagang Antara penjual dan pembeli. Bapak itu jualan apa? Donat. Oke. Dia jualan apa? Oke, donat dan permen. Selanjutnya ya, tadi apa informasi yang kamu dapatkan dari gambar tersebut? Informasi apa aja yang kalian dapatkan? Perhatiin itunya. Tadi dia beli 4 permen sama 6 donat dengan harga 36.000. Terus si anak itu bertanya, berapa harga 1 donat dan harga 1 permen? Pertanyaan yang semacam ini bisa diselesaikan menggunakan apa? Menggunakan metode apa? Di sini untuk mengetes berapa kekompakan kalian nanti di dalam kelas ini nanti kakak udah bagiin menjadi ada 3 kelompok. Banyak kalian di sini berapa? 15 ya? Oke, kakak udah bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang di sana. Kelompok pertama Juana, Faisal, Ahmadiyah, Alini Robi, dan Aliana Putri. Kelompok kedua ada Jumila, Reza, Nuria, Wulandari, dan Rijal. Kelompok 3 ada Wiwi, Sony, Sri Wahyuningsih, Nabila Taskia, dan Andika Putri. Oke, langsung duduk sama teman-teman kelompoknya ya. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Hitung ya. Ini kelompok 1. Satu bedanya jadi. Oke, ini ada tugas kelompok yang kakak mau bagiin sama kalian. Nanti kalian kerja sama ya. Ingat, jangan satu orang yang bekerja. Kalian semua harus kerja sama. Nanti kalau udah jadi, kalian langsung presentasi kerja kelompok kalian di depan. Oke? Oke? Paham kan SLDP tadi? Soalnya soalnya itu tentang SLDP. Paham ya? Oke. Ini kelompok 1. Terus mana kelompok 2? Ini kelompok 2. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ya, biar nanti kakak kita kasih nilai. Oke, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca dulu tugas kelompoknya. Nanti kalau ada
Oke, di sini kan soal cerita. Nah, di soal cerita ini dia lagi ngapain ini? Ini namanya Sari, terus ini si Dinda. Dia lagi ngopi di sebuah kafe. Nah, dia lagi ngopi di sebuah kafe, terus dia membeli si ini baca ya, si Dinda ini dia membeli 2 roti, terus 1 kopi. Nah, si Sari ini dia membeli satu roti dan 2 kopi. Tetapi bayaran mereka itu berbeda-beda di sini. Ketika Dinda membeli 2 roti dan 1 kopi, seharga 40.000 yang dia bayar di kafe. Dan saat ini dia membeli 1 kopi dan 1 roti dan 2 kopi itu dia membayar 50.000. Nah, terus si Sari ini nanya sama Dinda, kenapa bayaran dia lebih mahal ketimbang Dinda gitu. Jadi dia pula mereka berdua. Jadi mereka ingin tahu berapa sih harga 1 kopi dan harga 1 roti itu. Akhirnya itu diselesaikan dengan metode SLDP. Oke, teman-teman bisa lihat dari soal ini. Apa saja informasi penting yang kalian dapatkan dari ilustrasi di atas? Kan kalau udah jelasin tadi, mereka ini lagi ngapain? Mereka lagi diskusi kan? Diskusi tentang berapa harga 1 kopi dan 1 roti. Oke, tulis di sini. Informasi yang kami dapatkan dari ilustrasi perbincangan yaitu tentang mereka bertanya apa yang digunakan untuk mencari apa pertama kali digunakan untuk mencari harga 1 roti dan 1 kopi. Itu maksudnya apa saja informasi penting yang kami dapatkan. Ayo, langsung mulai jawaban ini. Siapa yang mau nulis? Ya, selanjutnya di soal kedua. Tulis saya, tulis ya. Informasi yang kalian dapatkan. Nanti soal nomor 2 itu kalau kalian belum paham, tanya kakak lagi ya. Tanya kakak lagi ya kalau belum paham. Oke? Tulis nomor 1 dulu. Ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Udah paham? Udah paham berarti ya? Oke, coba kakak lihat dulu. Oke. Oke, berarti kelompok ini udah paham ya. Nanti kalian langsung presentasi di depan. Oke? Udah paham? Ada yang masih dibingungkan? Yang ini. Oke, kamu bagian ini itu maksudnya ini itu kafe. Nanti setiap kafe itu ada kasir. Kita ibaratnya kali ini kan sudah dari kasir. Nah, kan jelasin pakai metode yang kayak gini. Oke, kan nanti saya sama si Dina ini dia itu berapa harga 1 kopi dan 1 roti. Selesai. Relative cross science namanya. Jadi kan kalian kembali bisa ngerti kan jelasnya. Oh, jadi itu kan 1 kopi dan roti itu ada satu berapa itu satu itu berarti apa tadi? Harga 1 kopi itu 20.000, harga 1 roti itu 10.000. Karena di sini harganya apa namanya? Karena di sini pembelian antara Dinda dan Sari itu kan beda-beda. Misalnya Dinda membeli 2 roti dan 1 kopi lain dengan harga 40.000 dan Sari membeli 2 kopi dan 2 roti dan 1 kopi harga 40.000. Untuk membuktikan oke, cara membuktikan kita buktiin apakah benar kesamaan yang ini pembuktian kita membuktikan kesamaan saat ini tapi dia benar 50.000 dan 50 ini benar 50.000 ya. Jika kita boleh mengetahui harga kopi dan harga ya, kita masukkan aja kita masukkan dari jadinya ya. Salah satu apa tadi? Apa salah satu X plus Y apa ya? Nanti dia memang belum hasilnya harga 1 kopi itu sama dengan 20.000 dan harga 1 roti 10.000. Nanti dia memang belum bayar 40.000 karena dia membeli 2 roti 1 kopi. Bukti ya. Nah, ketika teman-teman jadi kasir kayak gini cara personal
ventilasi sehingga sehari. Kalian bisa membuktikan. Ada lagi yang perlu dipahami kelompok 3 ya? Iya. Ada yang perlu dipahami? Oke, baca ya soal yang kedua. Kan di sini udah permisalan dulu. Dia udah misalkan ada satu roti croissant ini, ibaratkan X dulu jadi misal croissant ini misal 2 croissant dulu X croissant gimana sekarang X ibaratnya jadi sini biar paham di sini ya. Terus yang itu kopi sini sambil maafkan ya sini nggak boleh sokor kopi seperti ini berarti buat model matematika dari matematika diberikan. Maksud dari model matematika itu teman-teman buat dia menjadi sistem sama linear bervariabel. Dia bentuk cerita yang kayak gini. Kalau bentuk cerita kayak gini nanti teman-teman bingung kan dengan cara pengertiannya. Kalau dia bentuk SLDP, teman-teman mudah mengertiinnya. Sekarang baca ini. Dinda beli Einstein dan satu kompilatif dan 50.000. Berarti di sini tulis dia bersama untuk Dinda. Persamaan Dinda. Oke, ini juga. Berapa dia di sini roti? 2. Dan persen itu berapa dia variabel apa? Roti kayak 2. Oke, sini. Nah sekarang yang di sini itu dia itu dan dia membeli satu kopi latte. Kopi itu berapa? Kopi itu apa maksudnya? Variabelnya dia berarti kan ini dan itu kita tambah dia nanti dia membeli 2 roti dan 1 kopi berarti ditambah Y. Terus 1 Y ya karena dia udah ada komisinya taruh di sana. Nah dia itu kan membayar harga 40.000 ditambah dengan 40.000. Ingat ya yang aku tulis dari konstan karena yang dari komisinya dan ini oke. Selanjutnya sekarang sari bisa kan pertama sari di berapa ya berapa ya pertama sari jadi dia ada yang prosesnya itu X kopinya itu X kopinya X coba X. Nah sekarang udah jadi nih jawabannya nomor 2. Ini nomor 2 B. Oke, selanjutnya yang bagian C. Soalnya kan SPDP di atas. Nah ini kan kalian udah tahu persamaan sari dan persamaan kinder. Nah sekarang kalian pakai metode apa ya? Untuk menentukan harga satu kopi dan 1 latte. Metode campuran ya. Metode campurannya tetap ada. Kalau metode campuran metode campuran tulis persamaan yang berbeda. Kalau metode campuran itu kita eliminasi pertama, substitusi kedua. X plus Y dua yang berbeda ya. Yes ya, ini 50. Oke, sekarang eliminasi. Ini dia dikurangi sama berapa? Ini dikurangi sama berapa? Ini kan 3 ini berarti ibaratkan pergantian. Ini sama level yang kita terus menjadi membuat. Jadi positif negatif di berarti ingat ya sambil lagi dia berapa?
6 bagi 3 berapa? Ini kan 6 dibagi 3. Jadi dia 20.000. Ingat ya, dia melupakan nolnya. Berarti harganya 1 kopi 20.000. Sekarang setelah kita mencari dari satu roti, ya. Mulai dari satu roti itu kita substitusi karena kan kita substitusi nilai y sama dari persamaan awalnya sama aja. Contoh satu penakar sama maunya sama satu dua. Biasanya yang paling kecil angkanya. Sama juga ya. Sekarang lihat ya, X plus 2Y 50. Ini kan kita mencari nilai 2, Y itu berapa tadi? Kan ya, ini kan 2-nya tetap nilainya dikali 20. Dengan 50. Sekarang teman-teman bisa cari 2 kali berapa? Berarti ini kan ribunya jangan lupa 40. Jadi 50.000. Sekarang teman-teman pegang ini. Sekarang cari nilai X sama dengan X di sini. Ini kan positif, nah ini kan kalau digunakan menjadi negatif 50 dikurangi 40 berapa nilai? 50 dikurangi 40. Oke, berarti 50 dikurangi 40 kan? Ini kan 5, terus dikurangi 4. Ini harga satu kopi itu berapa? Terjawablah dia soal bagian D ini. Coba di bagian D. Nah, harga satu roti selesai itu berapa tadi? Oke, harga satu kopi itu berapa? Oke, udah terjawab dia yang bagian ini. Oke, nomor 1 nomor 3 dari nomor 2 ya. Oke, yang nomor 2. Oke, kami akan menjelaskan jawaban kami dari soal menjadi SKSDP. Soal 1. Hari Dina dan Sari nongkrong di sebuah kafe. Dina memberi 2 prosai harga kopi latte seharga 40.000 dan Sari memberi 1 prosai dan 2 kopi latte seharga 50.000. Oke, kita misalkan harga satu kopi latte itu kita lambangkan dengan X dan harga satu kopi latte itu kita lambangkan dengan Y. Sekarang kita buat persamaan dari pemberian kita, yaitu 2X plus Y sama dengan 1.000. Dimana 2X ini adalah jumlah protein yang dibeli oleh Dinda dan Y ini adalah jumlah kopi latte yang dibeli Dinda, dan 40.000 ini adalah jumlah harga dari 2 protein dan 1 kopi latte yang dibeli oleh Dinda. Sekarang kita buat persamaan dari pemberian tadi. X plus Y sama dengan 40.000. Dimana X ini adalah jumlah protein yang dibeli oleh Sari yaitu 1, dan 2Y ini adalah jumlah kopi latte yang dibeli oleh Sari yaitu 2Y, dan 50.000 ini adalah jumlah harga dari 1 protein dan 2 kopi latte yang dibeli oleh Sari. Oke, yang berikutnya menyelesaikan SPLDP dengan menggunakan metode campuran. Jadi untuk mencari harga satu protein dan 1 kopi latte ini kita akan menggunakan metode campuran. Yang pertama, metode campuran itu adalah gabungan dari metode eliminasi dan juga substitusi. Yang pertama kita akan mencari nilai X dengan menggunakan metode eliminasi. Untuk mencari nilai X-nya, kita akan mengeliminasi Y dengan cara menambahkannya yaitu menjadi 2Y. Oke, kita tulis persamaan pertamanya yaitu 2X plus Y sama dengan 40.000 dan persamaan keduanya yaitu X plus 2Y sama dengan 50.000. Pada kita akan mencari nilai X-nya, maka kita akan samakan Y-nya atau eliminasi Y-nya dengan cara membaca sama yaitu 2Y. Maka untuk menyamakannya kita kalikan dia 2 dan di bawah ini kita kalikan dia 1. Maka 2X dikali dengan
Kita tinggal tulis persamaan bahannya, yaitu X kali 2Y sama dengan 50.000. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 10.000 ditambah 2Y sama dengan 50.000. Karena ini sama-sama bersama, jadi kita pindah 10.000 ini ke kanan. Karena dia positif, maka kalau kita bahas akan menjadi negatif. Berarti 2Y sama dengan 20.000 dikurangi 10.000, maka 2Y sama dengan 40.000. Karena ini kembalian kembali, kalau kita bahas maka akan menjadi kembalian. Berarti Y sama dengan 40.000 dibagi 10.000. Ada menghapus? Oh ini menghapusnya. Udah. Oke, lanjut. Karena ini kan berkali, jadi kalau dari menghapus akan menjadi pembagian. Berarti 10.000 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 20.000. Maka harga satu barang saya sama dengan 10.000, dan harga satu kopi latte hasilnya adalah 20.000. Oke. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Dinda dan Sari nongkrong di sebuah kafe. Dinda membeli 2 croissant dan 1 kopi latte seharga 40.000. Sari membeli 1 croissant dan 2 kopi latte seharga 50.000. Mereka penasaran ingin tahu berapa harga 1 croissant dan 1 kopi latte. Oke, dan di sini kita bisa lihat, misalkan harga 1 croissant sama dengan X, harga 1 kopi latte sama dengan Y. Oke, pertama yang digunakan adalah pembelian harga dan pembelian perusahaan dan pembelian. Jadi di sini adalah menggunakan metode campuran. Metode yang pertama eliminasi. Perhatikan temannya ya. Persamaan dari pembelian Dinda 2X plus Y sama dengan 40.000, dan persamaan dari pembelian Sari 2X plus 2Y sama dengan 50.000. Di sini persamaan dari pembelian Dinda 2X plus Y sama dengan 40.000, dan persamaan dari pembelian Sari X plus 2Y sama dengan 50.000. Oke, di sini kita pertama kalikan 1, 2X kali 1 sama dengan 2X, Y kali 1 sama dengan Y, 40 kali 1 sama dengan 40.000. X kali X 2 sama dengan X. Oke, di sini yang buat X. Nah ini X dikali 2 kan, nanti 2X ya. 2Y dikali X 2 sama dengan 4Y. 50.000 dikali 2 sama dengan 1. Oke, karena di sini 2 dikurangi 2X dikurangi 2X sama dengan habis. Y dikurangi 4Y sama dengan 3Y. 40 dikurangi 100 sama dengan Negatif 3, tapi bulan hasilnya kan negatif kita bisa biar nanti negatif lagi. 2X dikurangi 2X sama dengan habis. Y dikurangi 4Y sama dengan negatif 3Y. 40 dikurangi 100 sama dengan negatif 60. Oke, karena di sini perkalian, kalau perkalian berubah akan menjadi pengurangan. 3Y sama Ada dari pembagian tapi negatifnya tetap di sini. Enggak dia berubah, cuma dia berubah itu dari perkalian dari pembagian. Sekarang Y sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan positif. Berarti kita balik negatif menjadi positif. Sama dengan tidak dari nilai adalah 20. tidak paham ya, nomor 2 dan 3 udah paham kalau tidak temennya? Oke paham. Oke kita sekarang teman. Oke,
Oke, substitusi apa? Metode substitusi kita memasukkan nilai dari X dan Y yang udah ditentukan. Oke, apa itu metode grafik? Kita mencari grafiknya dengan melihat mana titik temu dari grafik tersebut. Ya, Kakak. Itu metode apa lagi? Metode campuran. Itu metode campuran. Oke. Yang udah jadi redaksinya langsung maju ke depan ya. Silakan. Inilah.